Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo. Tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Januari 2024. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, kita menyatukan hati untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan beri. Ketika kami boleh melihat hari yang baru, kami merasa bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Ketika kami membuka mata, kami mau bersama-sama menyatakan syukur kami. Untuk itu Tuhan, ketika kami kembali ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah hikmat-Mu menuntun kami, supaya ke dalam kehidupan kami dituntun untuk menjadi serupa dengan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk Tuhan sapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia belajar bukan hanya lewat menempuh studi atau lewat buku-buku yang ia baca, tetapi manusia juga dapat belajar lewat pengalaman hidup yang dimilikinya. Tetapi manusia juga dapat belajar lewat pengalaman hidupnya dalam sehari-hari. Misalnya saja, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan membawa kita untuk semakin percaya dan berserah kepada Tuhan. Mengapa kemudian kita dapat memiliki kepercayaan demikian? Karena dalam keseharian kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Di tengah segala pergumulan kita, Tuhan hadir. Dan pengalaman itu membuat kita percaya seutuhnya bahwa Tuhan akan terus memegang langkah hidup kita, perjalanan hidup kita. Hal itu menandakan bahwa iman kita mengalami pertumbuhan. Ada kala di mana kita mengalami pergumulan, ada kalanya kemudian di dalam kehidupan kita juga mengalami peneguhan dari Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itu membuat iman kita terus mengalami gejolak, terus mengalami geliat pertumbuhan yang membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan hal itu juga dituliskan di dalam Alkitab, terlebih di dalam Roma pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini berbicara tentang bagaimana iman seorang Abraham menjadi salah satu bukti bahwa pengalaman hidup bersama Tuhan membawa kepada pengalaman iman yang luar biasa. Kita tahu bagaimana Bapak Abraham yang dikatakan sebagai bapak orang beriman. Ia memiliki yang namanya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mengapa ia disebut demikian? Karena ia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana kemudian ia percaya seutuhnya bahwa Tuhan selalu menuntun kepada hal-hal yang baik. Pencobaan tentu dialami oleh Abraham, tetapi di dalam setiap pencobaan itu ia menemukan bahwa Allah selalu berkarya di dalam dirinya. Misalnya saja, di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Abraham diminta Tuhan untuk pergi dari daerah, dari tempat kampung halamannya. Ia melakukannya dan ia menemukan bahwa Allah mengantarkan Abraham ke tempat yang baik. Allah tidak menyesatkannya, Allah tidak membuatnya mengalami penderitaan yang banyak. Dan itu membuat ia mengalami ketaatan. Ia mengalami jawaban dari apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Terlebih lagi, di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Ternyata itu menjadi sebuah ujian dari Tuhan. Dan Tuhan justru melihat ketaatannya. Dan kemudian Allah menggantikan anaknya dengan kemudian menyediakan domba sebagai pengganti dari anaknya. Hal itulah yang kemudian membuat seorang Abraham berserah seutuhnya, yang membuat ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Abraham tahu bahwa ia memiliki keterbatasan, ia memiliki banyak kekurangan. Untuk itulah ia mau bergantung seutuhnya kepada Tuhan.
Dan iman seperti inilah yang menandakan iman yang terus bertumbuh. Iman yang mau untuk mengalami pemulihan, iman yang terus mengalami kekuatan. Dan itulah yang membuat kehidupan iman kita semakin dikuatkan. Maka pengalaman iman yang dialami oleh Abraham mengajarkan kepada setiap kita bahwa ketika kita mau bergantung dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kepada setiap kita penyertaan. Namun tinggal kitanya, bagaimana kemudian kita mau untuk berserah seutuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kemudian kita mau berjuang di dalam kehidupan ini bukan dengan mengandalkan diri kita, tetapi mengandalkan Tuhan seutuhnya. Jadi sediakah kita untuk kemudian tunduk dan berserah kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Jawablah itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan biarlah Tuhan mempersaksikan kebaikannya di dalam setiap pengalaman hidup kita. Biar firman hari ini senantiasa menguatkan pergumulan kita hari demi hari. Mari bersama-sama kita mengakhiri permenungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kami. Ajarlah setiap kami supaya kami mau berserah kepada Tuhan seutuhnya. Ajarlah setiap kami untuk kami memiliki ketaatan seperti Bapak Abraham. Di tengah segala kondisi yang kami alami, ajarlah kami supaya kami terus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap apa yang menjadi pengalaman hidup kami terus membentuk kami untuk semakin beriman teguh kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Bina Iman kita pada hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.